Halo teman-teman, saya Erwin Julkarnain, NPM 2012-240029, mahasiswa dari MDP. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Living in the Network and Centric Work. Yaitu yang pertama, pendahuluan. Internet membawa perubahan yang sangat besar pada segala bidang. Kemampuan dari jaringan sangat menguntungkan dan membawa pengaruh yang besar pada perkembangan di segala bidang. Apa yang kita pelajari menggambarkan bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Aturan network data pada human network, identifikasi komponen kunci pada jaringan data, identifikasi kesempatan dan tantangan, menggambarkan karakteristik dan arsitektur. Menggambarkan karakteristik dari arsitektur komputer berupa fault tolerance, scalability, quality of service, and security. Selanjutnya, jaringan mensupport kehidupan kita, memperbaiki kualitas hidup, pentingnya komunikasi, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan saling berhadapan dengan media, menggunakan media dan multimedia. Jaringan mensupport kehidupan kita. Jaringan data awal terbatas pada pertukaran informasi berbasis karakter antara sistem komputer yang terhubung. Bagaimana dengan jaringan saat ini? Bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan saat ini? Sumber daya pada internet dapat membantu kita pada menentukan pakaian berdasarkan kondisi cuaca musim saat ini, menemukan jalan yang tidak macet, ketujuan dalam perjalanan, mendisplay video untuk cuaca dan lalu lintas dari webcam, mengecek saldo tabungan dan membayar tagihan secara elektronik, dan yang terakhir berkomunikasi lewat internet. Bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Informasi kesehatan, resep baru untuk memasak, sharing foto, home video, dan pengalaman. Bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Komunikasi saat ini dengan media seperti IM, wiki, blog, broadcasting, and collaboration tool. Instant messaging, real-time communication antara dua user atau lebih, berbasis type text, web blogs atau blogs, kreasi web page, dan individual. Podcasting, website dari file audio yang dapat di-download. Wiki adalah halaman web yang mana sekelompok orang dapat mengedit dan melihat bersama-sama. Blog adalah individual personal journal. Wiki kreasi kelompok. Bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan sehari-hari juga yang ini. Collaboration tool memberikan kesempatan untuk bekerja sama, dokumen yang digunakan bersama. Tidak ada batasan lokasi atau zona waktu. Masing-masing dapat berinteraksi atau berhubungan dengan sistem bersama. Insert dapat berdiskusi, share teks dan grafik, dan mengedit dokumen bersama-sama. Jaringan mensupport pembelajaran. Pembelajaran tradisional yaitu textbook dan instruktor. Online course dapat terdiri dari voice, data, dan video, dan bisa kapan saja dan dari mana saja dapat diakses pembelajaran. Dan blended course, kombinasi tradisional dan online course. Jaringan mensupport pembelajaran yaitu e-learning dan online distance learning. Jaringan mensupport pembelajaran, contoh pembelajaran online. Cisco Network Academy program terdiri dari teks dan grafik, animasi, dan simulasi jaringan Backtracker. Nah, ini sharing dan collaborate untuk membantu pembelajaran. Bisa Anda lihat sendiri. Selanjutnya, jaringan mensupport pembelajaran. Online course delivery
dapat menawarkan banyak keuntungan dalam lingkungan bisnis, yaitu materi training dan terkini dan akurat, peserta yang banyak, jangkauan yang luas, kualitas pengajaran dan konsisten, dan mengurangi biaya. Data network role, component, and health. Basic characteristic of communication. Aturan atau kesempatan perlu dibuat terlebih dahulu. Informasi penting mungkin perlu diulangi. Dan berbagi cara komunikasi dapat mempengaruhi efektivitas mendapatkan pesan dari pihak lain. Membangun aturan atau protokol harus diikuti agar berita informasi dapat dikirim dan dimengerti. Protokol digunakan agar komunikasi terjadi dengan lancar adalah mengirim dan menerima, kesempatan metode komunikasi face to face, telepon, letter, fotografi, bahasa dan tata bahasa, kecepatan dan timing dari pengiriman, dan perlu atau tidaknya konfirmasi atau acknowledgement. Quality of communication, yaitu kualitas dari komunikasi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Quality of communication, faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi meliputi kualitas jalur antara pengirim dan penerima, berapa kali pesan harus mengubah bentuk, berapa kali pesan harus diarahkan atau retujukan, jumlah pesan lain yang dikirimkan secara bersamaan pada jaringan komunikasi, dan jumlah waktu yang dialokasikan untuk komunikasi yang berhasil. Selanjutnya, internal faktor internal mempengaruhi komunikasi yang sukses di seluruh jaringan, meliputi ukuran pesan, kompleksitas pesan, pentingnya pesan. Komunikasi antar jaringan. Yaitu ada 4 elemen. Rules of agreement of govern how the message are sent, directed, received, and interpret. Yaitu the message of unit of information that travel from one device to another, a means of interconnecting test device, a medium that can transport the message from one device to another device on the network that exchange message with each other. Data network role, component, and shelves describe the various elements that make up to the network devices that are used to communicate with on another medium. This is how the devices are connected together here. Message information that travel over the medium, and rules govern how message flow across network. Ini common data network simbolis. Contohnya yaitu ada desktop komputer, laptop, server, iPhone, LAN media, wireless media, LAN suite, firewall, and router with wireless router, cloud. Rule protocol, service protokol. Kalau World Wide Web, HTTP, Hypertext Transport Protocol. Email, SMTP, Simple Mail Transport Protocol. POP, Post Office Protocol. Instant Message, Jabber atau Jabber, IEM Protocol, HMPP, Extensive Messaging and Present Protocol. Dan OSCAR, Opening System for Communication in Real Time. Dan Service IP Telepon, protokol rules-nya CIP,
atau Session Initiation Protocol. Rule Protocol adalah protokol aturan pada jaringan yang digunakan device jaringan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. TCP/IP standar industri untuk jaringan saat ini. Data Network Role Components and Shelves describe the role of converged network in communication. Converged network, a type of network that can carry voice, video, and data over the same network. Converged network adalah bahasa awal membangun intelligent information network. Bahasa berikut adalah konsolidasi aplikasi ke integrated network device. Tidak hanya voice dan video ditransmisikan lewat jaringan yang sama, tetapi juga dapat melakukan telepon switching dan video broadcasting pada device yang sama, yang lewatkan miseng melalui network. High quality application punctual and reduce cost. Selanjutnya, network architecture karakteristik. Ada 4 karakteristik yang ditangani dengan desain arsitektur jaringan, yaitu yang pertama toleransi kesalahan, yang kedua skalabilitas, yang ketiga kualitas layanan, dan yang terakhir keamanan. QoS, Classic of Location, itu ada time sensitive, yang kedua important. Yang selanjutnya assigning priorities, yang terdapat movie ya, dan critical process control information. Ini ringkasan saja. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Terima kasih.